Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Rashid dengan NIM S1S1-19008 dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Syehidatul Islamiyah, NIM S1S1-19014 dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Nurul Niza dengan NIM S1S1-19072 dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Lili Karbila dengan NIM S1S1-19062 dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Andi Gilardia Bila S1S1-19046 dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, sebelum masuk pada bagian analisis sistem informasi manajemen toko buku, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari aplikasi ini. Jika dalam sebuah buku terdapat daftar isi yang mengatur struktur dari isi sebuah buku, maka hal yang serupa dapat diimplementasikan pada sebuah toko buku agar pengelolaan dan pendataan dari isi sebuah toko buku menjadi lebih baik dan lancar sehingga proses manajemen lebih mudah untuk dilakukan. Nah, adapun pembuatan aplikasi ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah seperti manajemen penjualan buku yang kurang baik sehingga sulit untuk mengetahui statistik ataupun data buku. Kemudian biasanya juga terjadinya kekeliruan harga buku baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang bisa merugikan pembeli. Kemudian tujuan pembuatan aplikasi ini agar proses transaksi yang terjadi pada sebuah toko buku menjadi lebih transparan. Kemudian tujuan juga itu bisa meningkatkan manajemen pendataan buku dan kelola toko. Adapun manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini yaitu sistem manajemen toko buku yang lebih baik, kemudian bisa meningkatkan kualitas bisnis dalam proses penjualan dan pengelolaan buku. Nah, adapun batasan masalah yang didapatkan dari aplikasi ini yaitu informasi dari aplikasi hanya bisa diakses oleh admin, dalam hal ini pegawai atau pemilik toko. Kemudian aplikasi ini hanya mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang dalam artian aplikasi ini hanya dipakai untuk di negara Indonesia. Kemudian aplikasi ini berbasis desktop. Selanjutnya untuk metode pengembangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu menggunakan metode waterfall. Ya, sederhananya metode ini dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahapannya itu dikerjakan secara berurutan, mulai dari requirement, kemudian design, selanjutnya implementation, lalu masuk pada bagian integration dan testing, dan terakhir operation and maintenance. Nah, requirement ini merupakan di mana mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan, tim analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user yang menginginkan produk beserta dengan kebutuhan sistemnya. Selain itu, juga dapat mengetahui setiap batasan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Selanjutnya masuk pada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini, pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Nah, tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran yang jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Untuk proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur software, perancangan interface, hingga perancangan fungsi internal dan eksternal dari setiap algoritma prosedural. Nah, tim yang mengerjakan tahap ini biasanya lebih banyak menggunakan UI UX designer atau orang yang memiliki kemampuan dalam bidang desain grafis atau web designer. Nah, tahap selanjutnya yaitu implementation. Nah, implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi, pada tahap implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. Di dalam tahap pengembangan ini biasanya dibagi menjadi 3 tim yang memiliki tugas berbeda. Yang pertama ada tim front end untuk client side, kemudian yang kedua itu ada back end untuk server side, dan yang ketiga ada full stack yaitu gabungan antara front end dan back end. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam terkait dengan modul yang sudah dibuat, apakah berjalan dengan semestinya atau tidak. Tahap selanjutnya masuk pada bagian integration and testing. Nah, masuk dalam proses integrasi dan pengujian sistem ini,
Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Nah, setelah proses integrasi sistem selesai, berikutnya masuk pada bagian pengujian modul yang bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain dan fungsionalitasnya dari aplikasi yang berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dengan adanya tahap pengujian, maka dapat mencegah terjadinya kesalahan, bug, atau error pada program sebelum masuk ke tahap produksi. Nah, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan testing ini adalah QA atau Quality Assurance dan QC atau Quality Control. Yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu Operation and Maintenance. Nah, pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Nah, untuk proses pemeliharaan memungkinkan pengembangan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh user. Baik, di sini saya akan mendemokan Baik, di sini saya akan melakukan demo pada aplikasi sistem manajemen toko buku. Nah, di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini login sukses. Nah, adapun menu-menu yang terdapat di halaman menu ini ada kasir. Nah, di sini admin juga bisa sebagai kasir. Nah, dia itu misalnya di sini kita ingin memasukkan buku base data MySQL, jumlahnya 1. Nah, di sini akan bila kita ingin menambah transaksi, kita tambah. Nah, akan keluar harga dari harga buku per unitnya. Kemudian kita akan memasukkan total uang yang diberikan dari pelanggan. Di sini 150 dan akan bayar. Nah, akan kembali 30.000. Nah, apabila kita ingin menyimpan datanya, maka kita mengklik simpan. Dia akan tetap berada di menu kasir. Nah, untuk kalau tombol kembali ini, dia akan menyimpan data, namun akan kembali menu awal. Nah, kembali. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat dari kasir tadi, dari yang di input kasir, kita melihat di list transaksi. Nah, di sini yang baru-baru tadi, di sini terdapat list transaksinya. Ini untuk dari admin. Nah, kita ingin melihat detailnya di nomor 27. Nah, kita klik. Nah, di sini baru-baru masuk tadi nomor 11 base data MySQL, harga per unitnya 120 dengan jumlah yang diinginkan itu 1. Nah, kemudian kita klik kembali. Nah, itu untuk melihat list transaksi dari kasir tadi yang sudah diinputkan admin. Nah, apabila admin juga bisa untuk melakukan list buku atau kalau data buku. Nah, misalnya di sini kita ingin memasukkan ID-nya itu 4. Judulnya itu misalnya judulnya itu kalkulus 1. Pengarangnya misalnya penerbitnya itu misalnya Bandung. Misalnya kita ingin meminta stok itu kita untuk memasukkan stok itu ada misalnya ada 8. Misalnya harga per unitnya itu kita memasukkan stok 8 dan harga setiap unitnya itu misalnya 125.000. Nah, ini apabila kita ingin menambah, kita klik tambah. Buku berhasil ditambahkan nih. Nah, namun apabila kita ingin melakukan edit, kita memasukkan ID dari buku. Misalnya ID bukunya itu misalnya di Detektif Conan, ID bukunya 3, kita ingin mengubah judulnya. Misalnya di sini kita ingin mengubah penerbitnya, misalnya di Osaka. Nah, apabila kita ingin melakukan edit, kita memasukkan misalnya 3, judul bukunya itu punya 3 Detektif Conan. Pengarangnya misalnya kita ingin ubah pengarangnya misalnya penerbitnya kita mau ubah misalnya di Osaka. Stoknya misalnya kita masih 11, harganya masih 150. Kita edit. Nah, buku berhasil diedit.
Nah ini tadi kita ubah penerbitnya di Osaka. Nah kemudian kalau untuk menghapus kita apabila kita ingin hapus, coba kita masukkan ID-nya. Nah, buku berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita ke menu admin juga bisa di list pegawai. Nah, di sini admin juga bisa melakukan list pegawai atau kalau data pegawai. Nah, misalnya kita ingin menambahkan itu ID-nya itu 7. Namanya itu misalnya Ira. Username-nya itu pegawai 7. Passwordnya misalnya peg 7. Nah, untuk menambahkan kita tinggal tambah. Nah, pegawai baru sudah didaftarkan. Apabila kita ingin edit, kita memasukkan ID-nya misalnya nomor 7 Ira. Username pegawai 7. Nah, di sini misalnya kita ingin mengubah di sini jadi Resti. Edit. Nah, ini edit berhasil. Nah, untuk menghapus kita memasukkan ID-nya misalnya 7 yaitu Resti, kita ingin hapus. Nah, dan hapus berhasil. Sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita ke list supplier. Nah, di sini list supplier itu kita memasukkan data yang untuk memesan sebagai pemilih untuk memesan ke supplier. Nah, ini misalnya kita ingin memasukkan namanya itu di sini nomor ID-nya misalnya 4, kita masukkan ID 4, namanya ini, alamatnya misalnya Jalan Roja. Nah, kemudian teleponnya misalnya ini kita tambah. Nah, supplier baru sudah didaftarkan. Nah, apabila kita ingin mengedit, kita memasukkan misalnya 4 ini Jalan Rumah Seroja. Kemudian nomor, misalnya kita ingin mengubah nomor teleponnya. Kita edit. Nah, edit berhasil. Nah, di sini ada sudah list pegawai di supplier. Nah, kemudian kita untuk admin juga bisa mengakses list order. Nah, di sini misalnya kita ingin menambahkan yaitu ini ada Nisa agensi, misalnya kita ingin tambah nomornya yaitu misalnya 3, tanggalnya bisa kita pilih misalnya tanggal 14. Nah, ini untuk tambah. Nah, untuk melakukan edit misalnya di nomor 3 misalnya itu tanggalnya itu kita ubah jadi 15. Nah, kita lakukan edit. Nah, sudah terjadi sudah di sini tanggalnya sudah diedit. Nah, apabila kita ingin menghapus, kita masukkan ID-nya hapus. Nah, data sudah dihapus. Nah, untuk tombol detail ini kita melihat apa saja yang di order dari admin ke supplier. Nah, ini nomornya ini misalnya nomor dari kita ingin menambah juga bisa di sini misalnya 4. Harga per unitnya 50.000. Kita memasang itu misalnya 5. Ini untuk tambah.
Nah, sudah terdapat. Nah, untuk menghapus kita memasukkan saja nomornya, misalnya nomor 4. Kita hapus. Nah, sudah terhapus. Nah, selanjutnya itu nomor misalnya nomor 2. Kita ingin edit, dia itu bukunya Detektif Conan. Harganya misalnya kita ubah jadi 55.000. Jumlahnya 10. Nah, edit. Nah, sudah teredit 55.000. Nah, disini tutup. Nah, kembali. Nah, di sini ada juga transaksi, sudah dijelaskan. Nah, di sini juga ada kategori. Kita bisa menambahkan kategori dari buku. Misalnya edit kategorinya itu 5. Nama kategorinya itu misalnya musik. Nah, bisa kita tambah. Nah, data berhasil ditambah. Kita ingin menghapus itu, kita ingin mengedit itu, misalnya di sini kita ingin 5, tapi kita ingin edit menjadi pendidikan. Nah, kita edit. Data berhasil diedit nih, pendidikan. Nah, apabila kita ingin menghapus, kita tekan saja ID-nya dan hapus. Data berhasil dihapus. Nah, untuk melakukan logout, silakan menekan tombol logout pada menu halaman utama. Nah, untuk kasir, kita misalnya di sini kita login sebagai pegawai 4. Login sebagai kasir. Nah, login sukses. Nah, di sini kasir itu hanya bisa mengakses transaksi atau kasir. Nah, misalnya di sini basis data MySQL, jumlahnya 2, tambah. Nah, di sini biayanya 240. Nah, di sini kasir bisa memasukkan uang dari pelanggan. Nah, kemudian lakukan bayar. Nah, kembali 100.000. Nah, ini apabila ingin disimpan atau ini edit untuk menghapus sekarang, dan admin akan menyimpan. Nah, data sudah disimpan. Nah, itulah demo dari sistem manajemen toko buku. Selanjutnya saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline dalam bentuk Gantt chart. Nah, di timeline ini kita mengerjakan proyeknya selama 2 bulan. Di bulan pertama, untuk minggu pertama itu kita akan melakukan proses requirement analysis. Setelah requirement analysis, 1 minggu ke depannya kita akan melakukan sistem design. Nah, setelah melakukan sistem design, minggu ketiga untuk bulan ini hingga minggu pertama di bulan kedua, kita akan melakukan implementations atau penerapan dari sistem yang telah didesain tadi. Setelah itu, 1 minggu ke depannya kita akan melakukan proses testing dan integrations untuk memastikan aplikasi ini. Setelah itu, jika aplikasi sudah dirasa matang, kita akan melakukan proses operation and maintenance selama 2 minggu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu diagram konteks. Jadi diagram konteks adalah sebuah bagian level dari DFD atau diagram data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan sistem pada sebuah permodelan. Jadi di sini tuh terdapat shape yang berbentuk lingkaran dan persegi panjang, serta arah panah sebagai alur input dan output. Yang pertama yaitu pemilik toko atau admin menginputkan data ke sistem manajemen toko buku, kemudian di-outputkan ke pegawai atau kasir. Kemudian dikembalikan lagi data transaksinya ke sistem, lalu dikembalikan lagi ke pemilik toko atau admin. Kemudian pemilik toko atau admin meneruskan data supplier ke supplier. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai data flow diagram, dalam hal ini DFD yang level 0. Jadi DFD level 0 ini merupakan pengembangan dari diagram konteks di mana prosesnya itu terbagi lagi menjadi lebih detail. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 proses, yaitu proses 1.0, 2.0 dan juga proses 3.0. Nah, di sini dari user admin dia melakukan proses 1.0 di mana pembelian buku. Jadi dia memasukkan data order, kemudian data order ini akan disimpan ke tabel dari table order dan juga order detail. Jadi untuk shape yang berbentuk garis horizontal 2 ini melambangkan database. Kemudian dia melanjutkan ke user lain yaitu supplier, di mana yang dia keluarkan itu adalah informasi order. Kemudian selanjutnya admin juga
dapat melakukan proses yaitu kelola data master. Dalam hal ini data master yang dikelola adalah data supplier, data pegawai, data buku, dan juga data kategori. Nah, setelah diolah di sistem akan dimasukkan ke database tabel supplier. Kemudian tabel supplier ini akan diteruskan lagi ke proses pembelian buku yang diteruskan lagi ke supplier. Kemudian untuk kelola data pegawai, dia akan diteruskan ke tabel pegawai atau database pegawai. Lalu untuk data kategori juga dimasukkan ke tabel buku dan juga tabel kategori, di mana data dari buku ini akan diteruskan ke kelola data transaksi agar dapat diinputkan harganya. Di sini juga dari tabel supplier kita memasukkan data pegawai, yaitu data pegawai yang sedang bekerja atau yang melakukan transaksi ke proses kelola data transaksi. Selanjutnya admin juga itu bisa melakukan data transaksi, di mana dia juga bisa melayani seseorang dalam hal pembayaran atau pembelian buku. Lalu masuk ke proses 3.0 yaitu kelola data transaksi dan memasukkannya lagi ke tabel transaksi dan juga transaksi detail. Kemudian untuk kasir atau pegawai sama halnya dengan admin dapat melakukan proses kelola data transaksi dan proses tersebut akan dimasukkan lagi ke tabel transaksi dan transaksi detail. Nah, selanjutnya di sini ada data flow diagram level 1. Yang pertama itu ada proses 1.0 pembelian buku. Nah, di sini ada admin yang akan menginputkan data order. Nah, di sini ada tabel supplier yang berisi tentang informasi tentang supplier yang akan dimasukkan ke input data pembelian buku. Nah, kemudian dari data input data pembelian buku ini akan masuk ke tabel order dan tabel order detail. Nah, kemudian itu di sini akan diteruskan ke supplier. Nah, selanjutnya itu ada data flow diagram level 1 yang prosesnya itu 2.0 yaitu kelola data master. Nah, di sini ada admin. Nah, di sini admin itu dia menginput data order. Nah, di sini input data supplier. Nah, kemudian akan diteruskan ke tabel supplier. Nah, kedua itu ada admin juga itu menginput data pegawai. Nah, di sini proses 2.2. Nah, di sini input data pegawai kemudian akan diteruskan ke tabel pegawai. Nah, selanjutnya data admin menginputkan data buku. Nah, di sini di proses 2.3 kategori data buku itu akan diinputkan ke tabel kategori. Nah, selanjutnya itu ada admin akan juga menginputkan data kategori buku di proses 2.4. Di sini input kategori buku kemudian diinputkan ke tabel buku. Nah, di sini ada data selanjutnya itu ada data flow diagram level 1. Nah, di sini yang proses 3.0 kelola data transaksi. Nah, di sini ada admin yang menginputkan data transaksi dan kemudian dimasukkan ke tabel transaksi dan kemudian juga itu dimasukkan ke tabel detail transaksi. Kemudian akan diberikan ke kasir atau pegawai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau IRD. Bisa dilihat di sini terdapat 4 objek atau entity. Yang pertama itu ada pegawai, admin, barang, dan supplier. Sedangkan untuk prosesnya itu ada menjual dan membeli. Kita bisa lihat dari entity pertama itu, mulai dari paling ujung ada admin. Nah, admin ini memiliki atribut seperti username, ID pegawai, dan password. Sedangkan untuk pegawai, atributnya itu seperti password, ID pegawai, username, dan nama. Dan untuk barang itu, atributnya antara lain seperti ID buku, judul, pengarang, stok, penerbit, dan harga. Kemudian ada supplier yang memiliki atribut ID supplier, nomor telepon, alamat, serta nama. Nah, di proses membeli juga ini terdapat atribut seperti di proses pertama itu proses membeli memiliki atribut seperti nomor order, tanggal, harga unit, dan jumlah. Sedangkan di proses menjual, atributnya seperti jumlah barang, nomor transaksi, dan tanggal penjualan. Nah, dari tiap entity ini bisa terjadi atau terjadi hubungan. Misalnya, beberapa hubungannya itu, yang pertama itu antara admin dan pegawai, hubungannya terjadi dalam proses menjual. Nah, dalam kasus sistem aplikasi ini, menjual itu ada dalam tahap kasir, karena admin dan pegawai sama-sama mengoperasikan. Karena admin dan pegawai sama-sama mengoperasikan kasir tersebut. Kemudian hubungan kedua seperti yaitu admin dan supplier yang terjadi proses membeli, di mana admin mengorder buku dari supplier, sedangkan
supplier akan menerima hasil order atau list order dari admin. Baik, selanjutnya pada struktur tabel sistem manajemen toko buku terdapat tabel order detail yang berisi nomor tipe datanya integer sebagai primary key. Yang kedua ada nomor order integer 11 sebagai foreign key. Yang ketiga ada ID buku tipe datanya integer 11 sebagai foreign key juga. Yang keempat ada harga unit tipe datanya integer 11 dan yang kelima jumlah tipe datanya integer 11. Selanjutnya ada tabel buku yang berisi yang pertama itu ID buku tipe datanya integer 11 sebagai primary key. Yang kedua ada judul tipe datanya varchar 50. Yang ketiga pengarang tipe datanya varchar 50. Yang keempat penerbit tipe datanya varchar 50. Yang kelima ada stok integer 11 tipe datanya integer 11. Yang keenam ada harga tipe datanya integer 11 dan yang terakhir ada ID kategori tipe datanya integer 11 sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel kategori yang berisi ID kategori tipe datanya integer 11 sebagai primary key. Yang kedua ada nama tipe datanya varchar 30. Selanjutnya ada tabel order yang berisi yang pertama itu nomor ordernya tipe datanya integer 11 sebagai primary key. Yang kedua ada ID supplier tipe datanya integer 11 sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada tanggal tipe datanya itu date. Kemudian ada tabel pegawai yang berisi yang pertama itu ID pegawainya integer 11 sebagai primary key. Yang kedua ada username tipe datanya varchar 20. Yang ketiga ada password tipe datanya varchar 16. Yang keempat ada level integer 11 tipe datanya integer 11. Yang kelima ada nama tipe datanya varchar 50 dan yang terakhir ada stat tipe datanya varchar 6. Kemudian ada tabel supplier yang pertama yaitu ID supplier tipe datanya integer 11 sebagai primary key. Yang kedua nama tipe datanya varchar 50. Yang ketiga alamat tipe datanya varchar 100 dan yang terakhir ada telepon tipe datanya itu integer 15. Kemudian ada tabel transaksi. Yang pertama itu fieldnya nomor transaksi dengan tipe data integer 11 sebagai primary key. Yang kedua ID pegawai tipe datanya integer 11 sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada tanggal tipe datanya date. Kemudian ada tabel transaksi detail. Yang pertama yaitu nomor tipe datanya integer 11 sebagai primary key. Yang kedua ada nomor transaksi tipe datanya integer 11 sebagai foreign key. Yang ketiga ada ID buku tipe datanya integer 11 sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada jumlah tipe datanya itu integer 11. Itu saja struktur tabel dari sistem manajemen toko buku. Baik, selanjutnya di sini ada mockup dari aplikasi sistem manajemen toko buku. Yang pertama yaitu ada greetings dari aplikasi tersebut dengan tulisan selamat datang. Setelah greetingsnya selesai, akan muncul form login, yaitu kita harus masukkan username dan password. Kemudian klik login. Setelah kita klik login akan muncul pop-up. Pop-upnya ada dua, yaitu login sukses dan login gagal. Nah, jika login gagal, maka akan masuk ke menu home atau beranda. Di menu beranda terdapat pilihan fitur dengan yang pertama itu ada list buku, list pegawai, list supplier, order, transaksi, kategori, dan tombol logout. Ketika kita memilih menu order, akan masuk ke list order buku. Di sini terdapat form nomor sebagai nomor ID ordernya. Kemudian ada supplier. Sebagai contoh di sini nama suppliernya itu Unut Agensi. Kemudian di sini tombol tanggal order untuk kita menginput tanggal order supplier tersebut. Kemudian klik tambah jika sudah. Kemudian di sini ada list data supplier yang sudah di list. Detailnya edit ataupun bisa dihapus juga. Nah, kemudian ketika kita menekan
menu list supplier akan masuk ke tampilan list supplier. Di sini terdapat form yaitu ID, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Sebagai contoh di sini yaitu alamat suppliernya Jalan Rambutan. Nomor teleponnya 0812 bla bla bla. Jika sudah, kita langsung tekan tambah. Kemudian di bawahnya juga terdapat lagi list nama-nama supplier yang telah diinput sebelumnya. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi dari segi atau layar ketika kita membuka opsi kategori. Nah, setelah dari beranda kita mengklik opsi kategori, di sini akan ditampilkan kategori-kategori yang ada dalam sistem toko buku ini. Jadi, misalnya di data ini ada nomor 1 dongeng dan nomor 2 novel. Nah, kita juga bisa menambahkan kategori baru dengan mengisi form yang ada di sini, yaitu mengisi form ID dan nama kategori yang baru. Kemudian kita akan mengklik tambah dan datanya akan masuk ke tabel yang ada di bawah. Nah, dari data-data yang sudah ada ini juga, kita juga bisa mengedit ataupun menghapus data. Kemudian masuk ke selanjutnya, di sini tampilan list transaksi. Nah, dalam list transaksi ini adalah tampilan di mana dia akan memberikan transaksi atau history dari pembelian yang kasirnya dilakukan oleh para pegawai yang ada di toko buku ini. Nah, dari data ini kita bisa mengklik detail untuk melihat dari nama pegawai ini pada saat dia menjadi kasir apa saja buku yang orang-orang beli, dengan apa saja buku yang orang-orang beli pada saat dia menjadi kasir. Dan di tampilan selanjutnya di sini adalah list buku. Di sini tampilan yang cukup kompleks dengan bisa dilihat sini formnya begitu, ada 2 baris. Mulai dari ID, judul, kategori, penerbit, pengarang, stok, dan harga. Nah, untuk menambahkan ID baru pastinya kita harus mengisi semua form yang ada. Kemudian melanjutkan dengan klik tambah. Nah, di dalam tampilan ini juga data-datanya telah terurut sesuai tabel dan sesuai nomor ID-nya, dan begitu juga kita bisa melakukan edit dan hapus dari data yang ada. Setelah itu tampilan selanjutnya adalah list pegawai. List pegawai ini digunakan untuk manajemen pegawai yang ada dalam toko buku ini. Misalnya di sini dalam kasus ini terdapat 2 pegawai yang bisa kita edit ataupun hapus. Dan jika terjadi penambahan pegawai, misalnya penerimaan pegawai baru, kita bisa mengisi form yang ada untuk menambah pegawai ke data tabel yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan kasir. Nah, dari sisi admin di sini karena dari beranda admin itu bisa langsung mengakses kasir. Nah, di sini bisa terlihat dari nama usernya itu admin. Nah, untuk ability atau kemampuan dari admin dalam kasir ini, yang pertama itu adalah simpan transaksi dan membatalkan proses di dalam kasir. Kemudian ada menambahkan barang yang dibeli, yaitu judul buku, serta jumlah buku yang dibeli. Serta jika dia sudah menambahkan buku yang telah dibeli oleh pelanggan, dia bisa mengedit ataupun menghapus jika terjadi kekeliruan. Kemudian ada tampilan total. Nah, setelah tampilan total ada kembalian. Kembalian ini akan ditampilkan ketika opsi atau field form ini dari bayar sudah diisi dan admin sudah mengklik tombol bayar. Kemudian dari perspektif karyawan itu tampilannya dan kemampuannya sama, cuma dari segi navigasi karena dia tidak bisa kembali ke beranda. Kemudian dari di sini order buku detail. Nah, ketika kita masuk ke list order dan mengklik tombol detail pada salah satu data, akan ditampilkan nama perusahaan yang melakukan atau memberikan order, kemudian judul buku, jumlah serta harga per unitnya. Kita juga bisa menambahkan buku apa saja yang sudah diorder dan menghapus ataupun mengedit data yang sudah ada. Kemudian mirip seperti yang tadi, transaksi detail. Di sini terdapat tampilan transaksi, yaitu buku-buku yang telah dibeli pada saat seorang karyawan menjadi admin. Nah, di sini kemampuannya yaitu bisa menutup dan bisa melihat dari list data yang telah ada. Setelah itu adalah tampilan yang tampil ketika kita akan memilih tanggal order. Nah, di sini user bisa memilih satu tanggal serta bisa mengganti bulan ataupun tahun di tanggalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Nah, apa sih use case diagram itu? Jadi, use case merupakan salah satu dari banyaknya jenis UML yang
yang menggambarkan interaksi antara aktor dan juga sebuah sistem. Jadi di sini kita bisa lihat ada komponen bentuk yang seperti orang, ini dinamakan sebagai aktor. Nah, aktor itu tidak hanya manusia atau orang, tetapi bisa saja sistem lain atau sebuah objek yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada tanda bulat yang menggambarkan sebuah use case, lalu ada garis yang menghubungkan satu sama lain. Nah, langsung saja untuk penjelasan mengenai use case diagram dari sistem manajemen toko buku ini, yang pertama ada admin. Admin dapat melakukan order, kelola buku, kelola data supplier, kelola data pegawai, logout, dan juga dapat melakukan transaksi, tetapi include ke login. Artinya dia itu harus melakukan login untuk dapat melakukan keenam dari proses ini. Kemudian ada lagi aktor lain, yaitu pegawai atau kasir, di mana pegawai atau kasir ini hanya dapat melakukan transaksi dan juga logout, include ke login, kecuali dia telah melakukan login. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai state diagram. Nah, state diagram itu merupakan diagram yang mendeskripsikan perilaku dari sebuah sistem. Jadi, pada sistem manajemen toko buku ini, perilaku sistem dideskripsikan mulai dari menginput data order, kemudian data order dalam sebuah sistem akan bertambah. Kemudian admin dapat mengorder buku ke supplier, kemudian stok buku baru akan bertambah, lalu diinputkan ke data buku. Data bukunya tersedia. Setelah data buku tersedia, buku yang tersedia tersebut dijual dengan menginputkan proses transaksi, yaitu membayar, lalu dinyatakan buku berhasil terjual. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian activity diagram. Dalam bahasa Indonesia, diagram activity merupakan diagram yang memodelkan proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Jadi runtutan dari proses ini dia itu digambarkan atau dijabarkan secara vertikal. Nah, activity diagram ini merupakan pengembangan dari diagram use case, tetapi dia itu lebih menggambarkan ke proses aktivitas ketika kita mulai memasuki atau membuka sebuah aplikasi sampai kita menutupnya. Jadi di sini pada sistem manajemen toko buku kita mulai dari activity diagram login. Nah, dari login ini di sini ada tanda start atau tanda mulai. Kemudian kita membuka aplikasi sistem manajemen toko buku. Di sini yang dapat melakukannya admin dan kasir. Setelah dibuka itu akan menampilkan halaman login. Sistem akan menampilkan halaman login, kemudian akan menawarkan masukan username dan password. Setelah itu dia akan melakukan verifikasi, di mana verifikasi ini kalau dia itu benar akan menampilkan halaman utama, dan kalau tidak dia akan kembali ke menu yang meminta untuk masukkan username dan password. Kemudian ini adalah tanda akhir, step akhir. Selanjutnya ada activity diagram dari kelola data buku. Nah, dari kelola data buku ini hanya bisa dilakukan oleh admin, yaitu ketika kita mulai akan terlihat menulis. Nah, kita pilih menulis, kemudian sistem akan menampilkan daftar dari menulis. Kemudian admin dapat memilih list buku, sistem dapat menampilkan halaman menulis buku, kemudian admin dapat mengolah data buku. Dalam hal ini kalau data buku yaitu ada tambah data buku, edit data buku, dan juga hapus data buku. Nah, tanda garis ini melambangkan 3 kegiatan yang di join atau yang digabungkan. Kemudian setelah itu sistem akan menyimpan data buku lalu ke tahap akhir. Kemudian selanjutnya ada activity diagram kelola data pegawai. Nah, kelola data pegawai dia tidak jauh berbeda dengan kelola data buku, di mana dia juga dimulai dari pilih menulis, kemudian sistem akan menampilkan daftar menulis, kemudian yang akan kita pilih yaitu list pegawai, menampilkan halaman menulis pegawai, admin akan mengelola data pegawai, sama juga tambah, edit, hapus, lalu menyimpan data pegawai. Next, untuk kelola data supplier, sama juga dengan kelola data buku dan kelola data pegawai, yaitu pilih menulis, sistem dapat menampilkan daftar menulis, kemudian admin dapat memilih list supplier, sistem menampilkan halaman menulis supplier, lalu admin dapat mengelola data supplier, tambah, edit, hapus, dan sistem menyimpan data supplier. Selanjutnya ada diagram activity dari order. Nah, dalam hal ini admin dapat mengorder
buku kepada supplier. Untuk itu dimulai dari pilih menu order, sistem akan menampilkan halaman menu order. Lalu admin dapat memilih kelola data order, yaitu tambah, edit, hapus. Kemudian sistem menyimpan data supplier. Lalu admin dapat mengorder buku ke supplier. Kemudian activity diagram dari pembayaran atau transaksi. Nah, di sini akan dapat diakses oleh admin dan kasir. Dimulai dari pilih menu kasir, kemudian sistem menampilkan halaman transaksi pembelian buku, lalu admin memasukkan judul dan jumlah buku yang akan dibeli. Nah, dalam hal ini bisa juga ditambah, edit, hapus, kemudian pilih bayar. Setelah dibayar, sistem akan menyimpan ke data transaksi. Selanjutnya untuk menu transaksi, di mana menu ini diakses untuk menampilkan halaman histori transaksi yang telah dilakukan pada menu kasir tadi. Jadi, tinggal pilih menu transaksi, kemudian sistem akan menampilkan halaman histori dari transaksi yang pernah terjadi. Selanjutnya untuk diagram activity, kelola data kategori. Dalam hal ini kategori buku dan hanya dapat dilakukan oleh admin. Admin dapat memilih menu kategori, kemudian sistem menampilkan halaman menu kategori. Lalu admin dapat mengelola data kategori, dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus data. Kemudian sistem akan menyimpan data kategori tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari aplikasi kami. Nah, bisa dilihat bentuk kelas diagram seperti pada slide berikut. Nah, hubungannya itu antara lain yang pertama, antara login dan kasir terjadi hubungan komposisi, di mana di mana kasir akan selalu membutuhkan informasi dari login, yaitu pengecekan login jika sudah login atau tidak. Kemudian hubungan antara login dengan pegawai, di mana terjadi hubungan asosiasi, yang artinya informasi dari login berasal dari informasi yang ada pada pegawai. Kemudian dari kasir ke pegawai terjadi hubungan komposisi, di mana penampilan nama pada kasir itu akan selalu sejalan dengan nama yang ada di pegawai. Kemudian hubungan kasir dan buku, di mana tabel yang ada dalam kasir itu menampilkan buku dan jumlah buku, sehingga dia selalu membutuhkan data-data yang ada dari buku. Kemudian hubungan antara buku dan kategori adalah inheritance atau turunan, di mana kategori ini merupakan data yang nantinya akan diinputkan di kelas buku. Kemudian hubungan antara buku dan order, di mana hubungannya adalah asosiasi, yang artinya bahwa order akan selalu membentukkan informasi seperti nama bukunya, dan sedangkan buku akan membentukkan informasi seperti stok dan harganya. Setelah itu hubungan antara order dengan supplier adalah komposisi, di mana order tidak akan terjadi jika tidak ada supplier yang sejalan atau tidak ada supplier dalam data buku. Nah, baik, di sini saya akan membawakan materi tentang sequence diagram. Nah, pertama-tama kita mengetahui apa itu sequence diagram. Nah, sequence diagram ini merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, pesan atau pesannya itu apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Nah, diagram ini diatur berdasarkan waktu. Nah, objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi ini diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Nah, di sini pertama-tama ada sequence diagram untuk login admin. Nah, di sini pertama-tama admin mengakses halaman login. Nah, untuk mengakses halaman login ini, admin akan menginputkan username dan password. Kemudian admin akan menekan tombol login. Nah, kedua, setelah mengakses halaman login, admin akan mengirimkan data. Nah, kemudian terkirim data input username dan password. Nah, setelah itu mengarah ke kontrol login. Nah, di sini terdapat validasi data login, di mana apabila pesan salah maka akan kembali ke halaman login. Namun bila login berhasil, maka akan menampilkan halaman utama pada menu. Nah, kemudian itu akan menampilkan halaman utama pada menu dalam aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada kelola data buku. Nah, di sini admin
memasukkan halaman administrator. Nah, masuk halaman administrator atau halaman admin. Nah, kemudian admin akan memilih pilihan menu di menu. Nah, kemudian admin akan menginputkan data buku. Nah, data buku itu yang berisi tentang ID buku dan lain-lain. Nah, kemudian admin akan dilanjutkan ke kontrol olah data buku. Nah, di sini data buku itu akan ditambahkan menyesuaikan dengan input berdasarkan input dari data bukunya. Nah, kemudian setelah data buku ditambah, kemudian akan tambah data bukunya diolah data buku. Kemudian proses tambah data pun berhasil dan data pun tersimpan dan akan kembali ke halaman admin. Itu untuk kelola data buku. Kemudian itu ada kelola transaksi. Nah, di sini kelola transaksi admin, di mana admin akan menampilkan data transaksi. Nah, kemudian akan dilanjutkan. Kemudian sistem akan membalas yaitu data transaksi tampil. Kemudian admin menginputkan data transaksi. Nah, selanjutnya di kontrol data transaksi, admin akan mengupdate data transaksi. Mengupdate data transaksi akan kembali sistem akan mengirim pesan kembali yaitu data transaksi sudah terupdate. Nah, kemudian sistem mengirim kembali ke halaman transaksi di mana data buku itu berhasil diupdate. Selanjutnya yang sistem mengirim pesan lagi yaitu menampilkan pesan data yang berhasil diubah. Nah, selanjutnya ini dikontrol data transaksi di mana data transaksi itu akan masuk menuju ke laporan transaksi. Nah, laporan transaksi ini akan kemudian sistem akan membalas dengan data transaksi ditemukan. Nah, bila sudah mencari data transaksi, maka kemudian sistem akan menampilkan laporan transaksi di menu transaksi. Nah, selanjutnya sistem akan membalas lagi menjadi laporan transaksi. Nah, selanjutnya itu ada di kelola data supplier. Nah, di sini itu ada admin. Di sini admin akan memilih menu supplier pada halaman utama dalam aplikasi. Nah, selanjutnya di 1.1 ini admin akan menampilkan from data supplier pada admin. Nah, sistem akan menampilkan from data dari supplier. Nah, kemudian admin akan menginput data dari supplier. Nah, selanjutnya di sini terdapat di proses keempat itu terdapat proses data supplier. Nah, di sini admin akan menginput seperti yang sudah diinput tadi di step kedua, yaitu di mana input data supplier itu misalnya ID supplier, penerbit, buku, dan kategori. Nah, di sini kontrol data supplier di mana di sini ada verifikasi data yang berasal dari input data supplier. Nah, apabila berhasil, kemudian dia akan insert into data supplier di supplier. Nah, kemudian akan dibalas oleh sistem kembali ke form data supplier dan data supplier itu berhasil disimpan. Nah, selanjutnya itu ada logout admin. Nah, di sini apabila admin ingin keluar dari aplikasi, maka di sini admin akan langsung ke from menu dari aplikasi, kemudian akan mengklik button logout. Nah, sistem akan mengirim pesan bahwa proses logout sudah selesai dan admin akan kembali ke from login. Nah, di sini ada logout pegawai. Nah, di sini pegawai apabila ingin melakukan keluar juga. Nah, di sini pegawai dia itu masuk ke halaman form transaksi. Nah, kemudian mengklik button form logout dan sistem akan memberikan pesan view from login dan sistem akan kembali ke from login untuk melakukan login kembali.
Nah, di sini terdapat kelola data pegawai. Nah, apabila kita ingin mengelola atau menambah data pegawai, nah di sini pertama admin masuk ke halaman menu dengan login, kemudian dia akan memilih from data pegawai. Nah, selanjutnya dia akan menambahkan data pegawai, misalnya itu ada ID pegawai, username. Di sini terdapat kontrol data pegawai. Nah, kemudian kita akan klik tambah data. Nah, kemudian akan disimpan di list pegawai. Nah, ini apabila di sini tersimpan, nah sistem akan mengirimkan pesan bahwa data pegawai itu tersimpan. Nah, apabila data pegawai tersimpan, maka dia itu akan kembali ke from data pegawai. Berarti data berhasil disimpan. Nah, di sini ada transaksi untuk data pegawai. Nah, di sini terdapat kasir. Nah, di sini transaksi data pegawai. Nah, di sini terdapat kasir, di mana kasir ingin melakukan di sini dia akan melakukan input data transaksi dari yang untuk memesan buku. Nah, kemudian dia akan melakukan validasi atau verifikasi dari input data transaksi yang dilakukan. Nah, selanjutnya dia akan ke data transaksi. Nah, data transaksi tersebut akan disimpan. Nah, selanjutnya itu ada login pegawai. Nah, di sini login pegawai itu apabila pegawai ingin masuk ke sistem, maka pegawai memasukkan username dan password di login form. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke data login. Nah, selanjutnya dia akan validasi di sini atau memverifikasi berdasarkan username dan password yang sudah ditambahkan di kelola data pegawai. Nah, selanjutnya akan diperiksa di data login. Nah, kemudian apabila login sukses, maka akan kembali ke login. Dia akan login sebagai pegawai. Nah, selanjutnya di sini ada collaboration diagram. Nah, collaboration diagram ini adalah diagram yang mengelompokkan pesan pada kumpulan diagram sekuen menjadi sebuah diagram. Nah, dalam diagram ini itu terdapat metode yang dijalankan antara objek satu dan objek lainnya. Nah, collaboration diagram ini juga bisa dikenal dengan communication diagram atau interaction diagram. Nah, interaction diagram ini juga merupakan ilustrasi dari relasi dan interaksi antara objek software pada Unified Modeling Language atau UML. Nah, di sini ada kasir transaksi, bisa kita lihat bahwa pegawai kasir. Nah, di sini kasir transaksi itu dia akan memasukkan inputan data dari ke form transaksi, kemudian melakukan validasi, dan kemudian itu dia akan menampilkan informasi dari data transaksinya. Nah, selanjutnya yaitu dia ada di kelola data pegawai. Nah, di sini tuh di mana admin dia tuh mengetik submit atau memilih memasukkan dia tuh masuk ke halaman menu dan memasukkan input data pegawai, kemudian dia akan ke kontrol data pegawai dan akan list pegawai atau dia itu menampilkan informasi dari list pegawai. Nah, kemudian dia akan kembali ke kontrol data pegawai dan selanjutnya dia akan kembali lagi ke form data pegawai. Nah, selanjutnya juga ada login pegawai. Di sini pegawai atau kasir itu melakukan login dan kemudian akan diverifikasi data loginnya dan dia akan login sebagai pegawai. Nah, di sini ada kelola data pegawai di mana admin akan masuk ke halaman menu dan mengklik submit from data pegawai dan memasukkan data-data untuk menginput dan menyesuaikan di kontrol data pegawai. Nah, kemudian akan disampaikan. Nah, kemudian dia akan mengirim pesan kembali ke di sini akan menampilkan informasi dari list pegawai dari kontrol data pegawai. Nah, kemudian akan masuk ke kontrol data pegawai kembali dan akan kembali apabila sudah tersimpan atau selesai, maka akan kembali ke from data pegawai. Nah, di sini ada halaman, di sini ada login admin. Nah, di sini admin akan memasukkan, dia itu akan
masuk ke halaman login, memasukkan username dan password dan mengklik login. Nah, selanjutnya dia akan ke kontrol login untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini data user akan masuk atau data-data user tadi itu akan masuk. Nah, selanjutnya dia itu akan ke menu utama dari aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada admin kelola data pegawai, ada admin kelola data buku, di mana admin akan mengelola data buku. Nah, di sini ada halaman admin dan mengklik menu. Selanjutnya dia akan mengelola data buku dan kemudian akan di inputkan data-data bukunya itu dikontrol oleh data buku. Nah, selanjutnya itu akan diolah di data buku dan akan kembali ke menu apabila data buku telah berhasil. Di sini telah data buku telah tersimpan, maka dia akan kembali ke menu dan kembali ke halaman admin. Nah, selanjutnya di sini ada data transaksi admin. Nah, di sini data transaksi admin itu pertama admin melakukan input data transaksi. Nah, di sini misalnya input dari tanggal pemesanan, order. Nah, kemudian di sini akan melakukan kemudian akan ke kontrol data transaksi, di mana itu dia akan menampilkan informasi dari transaksi. Nah, kemudian di sini ada update data transaksi. Setelah pengupdatean berhasil, maka dia akan kembali ke transaksi dan akan melakukan kontrol data transaksi kembali dan akan dilaporkan ke laporan transaksi. Nah, setelah melakukan laporan transaksi, dia akan ke kontrol data transaksi kembali. Nah, kemudian akan diberikan di data transaksi. Apabila telah berhasil, maka akan ada pemberitahuan bahwa update data itu telah berhasil. Nah, di sini ada logout admin, seperti halnya tadi admin menginput langsung ke form logout dan melakukan logout. Nah, kalau data supplier, nah di sini admin akan mengelola data supplier. Nah, di sini pertama admin akan memasukkan data-data atau inputan dari data supplier. Nah, di sini kemudian apabila sudah diinputkan, maka akan menampilkan informasi yang terdapat dari inputan data supplier, dan apabila sudah berhasil maka tersimpan di supplier. Nah, apabila sudah tersimpan di supplier, maka akan kembali ke from data supplier. Apabila sudah tersimpan di supplier, maka akan kembali ke from data supplier untuk melakukan input selanjutnya.